الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah salat Isyak Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setinggi puji, sedalam syukur hanyalah milik Allah. Tidak ada yang patut kita ibadahi melainkan Allah. Tidak ada tempat minta kecuali minta hanya kepada Allah. Tidak ada tempat berharap kecuali harap hanya kepada Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali bergantung hanya kepada Allah. Dialah Allah Tuhan kita, Tuhan yang mencipta, yang menguasai seluruh alam. Dialah Allah yang maha berkuasa atas seluruh makhluk ciptaannya. Dialah Allah yang mengatur rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Dialah Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Dialah Allah tempat kita berharap, menyampaikan seluruh hajat-hajat kita. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. Ada satu tradisi di masyarakat kita, yaitu silaturahim, berkunjung, halal bihalal. Jadi tema kita malam ini kajian kitab Muntakhab Hadis, membahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan silaturahim. Kita akan awali dari hadis riwayat Imam Tirmizi tentang keutamaan mencari keredaan kedua orang tua. Keutamaan mencari keredaan kedua orang tua. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Fa in syi'ta fa'ati' zalikal bab aw ihfazhu. Terserah kepada kamu, apakah kamu akan menyia-nyiakan pintu surga itu atau kamu merawatnya. Orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Terserah kepadamu apakah kamu akan menyia-nyiakan pintu itu atau merawatnya.
Dalam kitab ini diterangkan bahawa orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Maksudnya adalah patuh, taat kepada orang tua merupakan sebaik-baik cara untuk masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita hidup di zaman di mana orang tua diuji dengan sifat anak-anak mereka yang susah untuk taat. Saya dan kita semua pasti punya orang tua. Sebagai anak kita mesti beradab kepada orang tua. Apa adab kita kepada orang tua? Pertama, suara kita jangan sampai lebih tinggi daripada suara orang tua. Yang kedua, apabila dipanggil kita datang. Apabila diberi nasihat kita dengar baik-baik nasihat orang tua kita. Apabila disuruh perkara yang baik maka kita taat. Jangan melakukan perbuatan yang menyebabkan hati orang tua kita tersakiti. Jangan sampai orang tua kita menjadi tersinggung, marah karena buruknya perangai kita. Jangan cakap kasar kepada kedua orang tua kita. Orang tua adalah pintu surga yang paling utama, kata Nabi. Kalau kita jaga baik-baik, kita rawat, kita muliakan, maka insya Allah keridhaan orang tua akan menjadi sebab kita dapat keridhaan Allah Ta'ala. Seperti mana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhutar Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Ta'ala terdapat dalam keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terdapat dalam kemurkaan orang tua. Kepada kita semua yang masih punya orang tua, masih hidup, baik keduanya atau salah satu dari kedua orang tua kita masih hidup, jagalah mereka baik-baik. Senangkanlah hati mereka, muliakan, tengok keadaannya, bantu keperluannya. Jangan sampai kita abai, cuai, tak peduli dengan kedua orang tua kita. Tidak ada yang lebih mahal dalam hidup ini yang kita cari kecuali keridhaan Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah ridho kepada kita, maka selamatlah dunia kita, selamatlah akhirat kita. Keridhaan Allah sangat-sangat mahal. Kalau kita sudah dapat ridha Allah, kalau kita sudah dapat ridha Allah, selamat, sukses kita dunia akhirat. Dan antara jalan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala adalah dengan kita mendapat ridha dari mak ayah kita. Dan yang paling kita takut dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat, adalah kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah murka kepada kita, tak ada gunanya semua yang kita miliki, harta, pangkat, jabatan, status sosial, popularitas, kita banyak pengikut, banyak kawan, semua tidak bisa memberi manfaat apa-apa apabila Allah Ta'ala murka kepada kita. Dan kemurkaan Allah terdapat dalam kemurkaan kedua orang tua kita. Bagi semua hadirin hadirat yang punya orang tua, jaga baik-baik, hormati mereka, tengok keadaannya. Jangan sampai orang tua kita terlantar. Kita hidup senang, makan sedap, kemana-mana bisa pergi jalan dengan isteri, dengan anak kita, tapi orang tua kita terlantar. Jangan sampai orang tua kita antar ke panti-panti jompo, panti-panti asuhan, karena kita tidak mau merawat mereka. Kadang kita sedih, Masya Allah. Kita jumpa lagi kadang di Pekanbaru,
Ada nenek-nenek jam 11 malam masih bawa ember kecil minta-minta sedekah. Kemana anak beliau? Masih ada orang tua yang kemana-mana jalan kaki minta-minta sedekah. Jangan sampai kita membiarkan orang tua kita hidup dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain. Biarlah kita susah demi untuk membahagiakan orang tua kita. Semoga kita semua Allah Ta'ala pilih menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut. Ini terkait adab kepada ayah. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bakti kepada orang tua yang paling utama adalah jika anak menjalin hubungan baik dengan teman dekat ayahnya. Sesungguhnya bakti kepada orang tua yang paling utama adalah jika anak menjalin hubungan baik dengan teman dekat ayahnya. Kita ada ayah. Ayah kita punya kawan-kawan dekat, sahabat-sahabat dekat. Maka kita penting untuk menjaga hubungan baik dengan kawan-kawan dekat ayah kita. Apalagi kalau ayah kita sudah meninggal dunia, untuk menjalin hubungan baik dengan ayah kita yang sudah berada di kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi. Barang siapa ingin menjalin hubungan baik dengan ayahnya yang sudah meninggal dunia, sudah berada di dalam kubur, caranya macam mana? Falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Hendaklah ia menjalin hubungan baik dengan teman-teman ayahnya itu sepeninggalnya. Ustaz Rashid masih ada ayah? Masih hidup? Coba ingat-ingat, siapa kawan-kawan dekat ayah? Kalau satu hari nanti ayah meninggal dunia, maka kita penting untuk menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat ayah kita. Karena kata Nabi SAW, menjalin hubungan baik dengan almarhum ayahanda kita dengan cara menjalin hubungan baik dengan teman-teman ayah kita. Allahu Akbar. Hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita pergi ke rumah sakit, kita akan ramai jumpa orang-orang sakit di sana. Dan berbagai-bagai cara dilakukan oleh orang kalau sudah sakit untuk bisa sembuh. Macam-macam obat diminum, banyak rumah sakit didatangi, dokter spesialis, herbal, macam-macam usaha supaya panjang umur, olahraga teratur, jaga pola makan, cukup istirahat, supaya apa? Supaya panjang umur. Kemudian macam-macam cara dilakukan oleh manusia hari ini supaya rezekinya bertambah. Buka bisnis ini, buka bisnis itu, kolaborasi, tambah networking, hubungi kolega, macam-macam cara supaya rezeki bertambah. Tadi jumpa kawan waktu acara halal bihalal, dia punya tambak ikan tapa, ikan baung. Dah terfikir pula macam mana supaya cari tempat untuk bisa buka tambak ikan, sekali panen sekian ratus juta. Macam-macam cara kita berfikir untuk menambah rezeki. Tapi kadang kita lupa untuk supaya dipanjangkan umur, ditambah rezeki. Kata Nabi SAW, man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi wa yuzada fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki, fal yabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Kalau ingin umur dipanjangkan,
rezeki ditambah, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menjalin hubungan baik dengan karib kerabatnya. Jika ingin umur dipanjangkan, macam mana pula umur dipanjang? Bukankah umur itu sudah ditetapkan? Si fulan umurnya sekian, si fulan jatah umurnya sekian. Ini macam mana pula umur dipanjangkan? Ada ulama menjelaskan, umur dipanjangkan ini dijelaskan macam mana? Memang jatah rezeki umurnya ditambah. Atau ada lagi yang menafsirkan, menjelaskan, walaupun dia sudah meninggal dunia, namanya masih disebut-sebut seolah-olah ia masih hidup. Dulu ada di sini anak muda namanya Rashid. Oh, rajin jaga masjid ni, kemas rapi, banyak jasanya dulu. Disebut-sebut. Kenapa disebut? Padahal sudah meninggal, seolah-olah masih hidup, disebut-sebut lagi. Apa sebab? Kena kebaikannya, kena baktinya, kena khidmatnya, kena hubungan baik dengan karib kerabat, dengan jemaah masjid, dengan pengurus masjid. Karena dijaga hubungan baik dengan orang tuanya, sehingga walaupun sudah meninggal masih lagi disebut-sebut. Yang kasihan apa Ustaz Rashid? Masih hidup orang tak sebut dia, apalagi dah meninggal, ya kan? Masih hidup saja orang tak sebut. Ini sudah lama meninggal, masih disebut orang lagi jasanya, kebaikannya. Maka kalau ingin dipanjangkan umur dan ditambah rezeki, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita balikkan, boleh jadi rezeki kita hari ini sempit karena kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Melawan kepada mak ayah, durhaka kepada mak ayah, bisa menjadi sebab rezeki kita sempit, susah. Jadi kalau kuliah tak selesai-selesai, urusan dengan pembimbing bermasalah, susah dapat ACC, beasiswa sangkut, harusnya tinggal transfer tak masuk rekening. Coba cek, jangan-jangan ada masalah dengan mak ayah kita ni. Allahu Akbar. Kepada Bapak Ibu semua, hadirin-hadirat, tuan-tuan puan-puan sekalian, coba cek. Kalau rezeki kita sangkut, rezeki kita banyak masalah, rasa-rasa sudah dapat dah tak jadi dapat, rasa-rasa sudah sampai dah uang tu tak jadi sampai, hilang, dicuri, terbakar dan sebagainya. Coba cek, jangan-jangan kita ada masalah dengan mak ayah kita, kita ada masalah dengan karib kerabat kita, sudah lama tak dikunjungi, sudah lama tak dihubungi, tak ditelefon dan sebagainya. Maka melalui majlis malam ini, saya mengajak kepada kita semua, termasuk saya mengajak kepada diri saya sendiri, mari kita sama-sama jaga mak ayah kita, jaga hubungan baik dengan keluarga kita, sahabat ayah kita, dengan adik-beradik mak kita, bibi kita, supaya apa? Supaya dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Baik, saya tutup dengan hadis yang terakhir. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 6510. Yang ini ancaman ni. Allahu Akbar. Ni Nabi marah ni, sampai Nabi mengatakan 3 kali hina. Kata Nabi SAW, raghima anfu, summa raghima anfu, summa raghima anfu. Kata Nabi SAW, sungguh hina dan hina. 3 kali Nabi sebut, sungguh hina, hina dan hina. Satu orang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang Tuhan maksud orang yang hina itu, wahai Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Man adraka abawaihi indal kibari, ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulil jannah." Kata Nabi SAW, yang dimaksud orang yang hina dan hina itu adalah orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, salah satunya sudah tua atau keduanya sudah tua, tetapi ia tidak masuk ke dalam surga,
tidak masuk ke dalam surga, maksudnya mengabaikan orang tua yang sudah tua, tidak dijaga, tidak dirawat, tidak diperdulikan. Orang tua sudah dalam keadaan sakit, sudah dalam keadaan berat, tetapi kita tidak jaga baik-baik, tidak rawat, tidak kita tengok keadaannya, keperluannya. Kata Nabi, ini adalah orang yang sungguh-sungguh hina, kata Nabi. Semoga Allah Ta'ala jauhkan kita dari orang yang disebut hina oleh Nabi SAW. Caranya bagaimana? Kita jaga mak ayah kita, kita muliakan mereka, kita rawat mereka. Ada rezeki, bukan ada rezeki, kita usahakan cukupi kebutuhan mak ayah kita. Jangan sampai mereka hidup dalam keadaan susah, dalam waktu yang sama kita hidup senang, kemudian kita abai cuai dengan kehidupan mak ayah kita. Selagi adalah kita akan berkhidmat, berbakti kepada mereka. Kalaulah dibandingkan sakit, mengandung, melahirkan, membesarkan kita, tidak ada apa-apanya berbanding dengan kebaikan yang kita balas kepada mak ayah kita. Dibandingkan dengan pengorbanan ayah kita, susah payah siang malam, sakit, sehat, sibuk cari nafkah supaya kita bisa makan, minum, bisa sekolah, bisa kuliah. Tidak ada apa-apanya pengorbanan ayah kita berbanding apa yang kita sudah buat kepada mereka. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh soleha. Kita jaga hubungan baik dengan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Yang telah meninggal dunia, kita doa untuk mereka, istighfar untuk mereka, jaga hubungan baik dengan keluarga-keluarga dekat, mak ayah kita, sahabat-sahabat dari mak ayah kita yang masih hidup. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.